nonton, jangan lupa klik subscribe, tekan tombol lonceng, dan klik like, comment, and share. Assalamualaikum semuanya, akhirnya welcome back to my channel. Dan ini konten terbaru aku setelah sekian lama aku gak buat konten untuk cakap-cakap lagi bersama kalian. Cakap-cakap. Ya, jadi ini karena seharusnya tuh biasanya aku opening video itu di lobby jurusan saat orang lain udah gak ada. Tapi karena masih masa-masanya pandemi corona yang belum berakhir, jadi kuliah pun jadi online dan pasti sepi juga di kampus, ini nggak memungkinkan untuk opening di sana. Dan karena himbauan di rumah aja, jadi aku pastikan tetap membuat konten-konten positif di rumah aja, ini di kamar aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu dan pastikan kalian menekan tombol lonceng agar kalian bisa menerima notifikasi terbaru dari video-video aku nanti. Jadi nggak perlu di searching lagi YouTube aku, kalian udah langsung ada videonya, langsung lihat deh apa postingan terbarunya. Iya, tapi sebelumnya aku mau kita sama-sama mendoakan semoga pandemi corona COVID-19 ini segera berakhir dan bumi kita bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa lagi. Jadi yang udah bosan banget kuliah daring, udah bosan banget belajar di rumah buat adik-adik yang SD, SMP, SMA gitu. Ya, kita doakan aja sama-sama. Dan ini juga mau menyambut bulan puasa, jadi mendoakan juga semoga umat-umat Islam di seluruh dunia bisa menjalankan ibadahnya dengan baik dan lancar. Dan semoga semuanya orang yang ada di seluruh dunia tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kalau nggak ada hal-hal yang penting itu ya nggak usah keluar dulu, di rumah aja, oke? Nah, kali ini sebenarnya aku tuh mau kasih sebenarnya aku tuh mau kasih 4 tips sukses belajar selama aku kuliah. Jadi keempat berarti aku nih kuliah 4 tahun ya, dan ini tahun yang keempat. Jadi nanti ada tips di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun yang keempat. Ya, berarti kalau aku udah tahun keempat, tandanya aku sudah di masa akhir. Jadi ini lagi sibuk nyusun skripsi. Doakan aja semoga semuanya dilancarkan dan teman-teman seperjuanganku juga bisa lulus sama-sama kita ya, amin. Nah, tapi sebelum aku mau kasih tahu kalian tentang tips sukses belajarnya, sebelumnya coba deh kita dengarkan dulu apa yang mau aku bilang. Karena belajar itu mungkin hal yang mudah, tapi untuk memahami makna terdalam dari belajar itu belum tentu semua orang bisa. Jadi coba renungkan hal yang ini. Dan sebelumnya aku pernah buat konten juga video motivasi. Itu aku terinspirasi dari karya tulisannya Igri Karsana. Kali ini aku tuh terinspirasi dari tulisannya Fadlan Satria. Jadi kalian nanti bisa cek di Instagram, kalian cari @fadlansatria. Jadi banyak tulisan-tulisan yang bisa memotivasi kalian untuk lebih melakukan hal-hal yang positif. Oke, nah sebenarnya kalau kita renungkan, kita itu ibaratkan sebuah kalimat yang menyatakan you are fast learner. Iya kan? Sebenarnya kamu itu adalah pembelajar yang cepat tanggap. Coba deh, kamu itu jujur sama diri sendiri. Sebenarnya kamu itu kalau belajar pasti kamu cepat tanggap kan? Dan kamu kalau belajar pasti kamu juga cepat paham sama apa yang kamu pelajari. Tapi semua itu tidak terlepas dari kalau kamu belajar. Jadi kalau kamu nggak belajar ya kamu nggak akan mungkin bisa cepat tanggap dan bisa paham sama apa yang dipelajari. Memang kunci dari belajar itu ya kalau belajar. Kalau nggak belajar berarti kamu nggak akan bisa mendapatkan apa-apa. Jadi ingat ya, konsepnya kalau belajar. Jadi kalau nggak belajar, itu belum menjadi apa-apa. And you are aware of this. Kamu sebenarnya sadar akan hal ini. Cuman masalahnya itu terletak pada kamu yang kalau mau belajar suka nunda-nunda waktu.
itu. Kadang nih ya, misalnya udah niat nih mau belajar, tapi ternyata belajarnya sambil buka YouTube dan Instagram, ujung-ujungnya kebablasan. Kadang aku tuh udah pernah ngetes, kalau misal aku scroll YouTube sama Instagram kayaknya nggak ada habisnya. Jadi itu yang membuat diri ini tergoda untuk malas belajar. Sebenarnya bukan malas belajar ya, tapi lebih menunda. Jadi seharusnya ngerjakannya jam 9 jadi jam 11. Jadi memang ya itu adalah tantangan sebenarnya, walaupun kita niat untuk belajar, tapi pasti ada godaan-godaan yang datang untuk menggagalkan niat kita. Jadi buat kamu tuh harus bisa memprotek diri gitu. Jadi kalau misalnya ada gadget, kita kan pasti punya gadget ya, siapa juga yang gak punya gadget zaman sekarang ya, apalagi generasi milenial kan. Tapi kalau misalnya memang belajarnya harus ditemani gadget, adalah batas-batas waktu yang membuat kita bisa menahan diri. Jadi supaya tidak terlalu menunda-nunda pekerjaan kita. Dan kadang ada satu lagi penyakit kita, karena kita itu kalau belajar suka mencari kita tuh belajarnya di waktu yang luang, bukan meluangkan waktu untuk belajar. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Nah kadang kita itu keseringan melakukan kalau ada waktu luang baru belajar gitu, padahal di setiap kegiatan kita itu setidaknya belajar itu merupakan hal prioritas. Jadi pasti ada satu timing yang tepat untuk memang, oh ini khususnya belajar, oh ini khususnya kita harus ini nih, atau melakukan kegiatan yang lain. Jadi jangan sampai kalian itu malah melihat ada waktu luang baru kalian belajar. Jadi itu mengurangi intensitas belajar sebenarnya kan. Jadi malah ilmunya itu kurang dapat. Padahal kalau kita yang meluangkan waktunya sendiri, pasti kita merasa kita tertarik sama ilmunya, kita lagi lebih dalam lagi untuk menggeluti ilmunya. Jadi pasti semangat belajarnya jadi lebih tinggi. Cobalah bayangkan kalau seandainya kita itu rajin belajar. Can you imagine where you are today? Bayangkan kita itu bakal sepintar apa hari ini, secerdas apa hari ini, dan sesukses apa hari ini. Seharusnya kita bisa membayangkan itu kalau seandainya kita memang rajin belajar dari masa-masa yang lalu. Iya, jadi mungkin kadang penyesalan itu ya memang datangnya belakangan ya. Kalau misalnya datangnya di depan kayak siapa gitu. Siapa sih yang datangnya di depan? Tapi ya memang penyesalan itu datangnya di belakangan. Karena kadang kita mikirnya ya udahlah nggak usah belajar dulu gitu untuk hari ini. Toh masih ada hari esok. Seharusnya kalau pikirnya itu diganti. Hari ini kita belajar ini, oh besok belajar yang ini, besok lagi belajar yang ini. Jadi tuh kalau misalnya beda-beda, pasti kan tidak menimbulkan bosan yang terlalu dalam ya gitu kan. Jadi ya jangan pula lah kita belajarnya cuman itu-itu aja. Kayak misalnya hari ini belajar nyanyi, besok belajar nyanyi lagi, besok belajar nyanyi lagi. Nah itu kan mungkin lama-lama sampai batas bosannya itu sih sebenarnya menyebabkan kenapa kita bosan dalam belajar. Jadi coba ganti paradigma kita, statement kita sendiri untuk misalnya belajar itu tujuan kita harus kemana. Unfortunately, you are who you are today, accept it. But today, you need to move on. Jadi kita semua itu harus menimbulkan semangat belajar dalam diri kita. Jadi semangat itu bukan untuk generasi-generasi muda aja, bukan untuk anak-anak aja, tapi semakin tua kita, semakin banyak ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Dan belajar itu sebenarnya nggak semata-mata tentang pelajaran aja, bisa juga belajar mungkin tentang keadaan lingkungan sosial kita, belajar gimana caranya pendekatan, bukan dengan mantan kembali tapi dengan kawan-kawan baru. Nah itu juga termasuk belajar. Jadi setiap proses belajar itu harus kita hargai. Dan buat kita semua yang merasa sistem belajar kita masih kurang bagus, coba kamu pikirkan gimana caranya supaya kamu bisa memberikan pengertian belajar buat diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu sudah paham pengertian belajar buat diri kamu sendiri, tolong komen di bawah ini. Jadi kamu langsung bilang aja belajar menurut kamu itu sebenarnya apa. Oke, jadi itu aja dulu dari aku. Coba kita renungkan dulu sama-sama sebelum aku kasih 4 tips sukses belajar dari aku selama kuliah di salah satu kampus negeri yang ada di Kota Medan. Jangan lupa klik like and subscribe, dan pastikan kamu menekan tombol lonceng untuk menerima notifikasi terbaru dari aku. Sampai jumpa.